Saudara, dalam RHI kali ini, saya mengajak kita semua untuk mencermati satu tema, bahaya kemunafikan dan ciri-ciri kemunafikan, serta bagaimana melepaskan diri dari kemunafikan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk menghantar tema ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahaya kemunafikan adalah seperti sel kanker yang tidak terasa karena perilaku hidup kita, lalu yang tidak ada gejala dan tiba-tiba menjadi stadium lanjut dan mematikan. Bahaya kemunafikan seperti itu. Maka kalau saudara baca di dalam kitab suci, Alkitab, saudara akan temukan bahwa Mesias, Yesus Kristus memberi catatan yang keras tentang hal ini, terutama dalam menyoroti orang-orang Farisi. Nah, oke. Saya sudah ungkap bahaya kemunafikan. Sekarang bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari kemunafikan? Supaya bisa melepaskan diri, tentu kita harus mengenal apa itu kemunafikan. Gampang, saudara. Ada tiga hal. Yang pertama, kemunafikan itu seperti orang yang sakit mata, lalu pakai kacamata hitam. Ya, sakit mata dan pakai kacamata hitam. Apa artinya? Artinya dia tidak bisa melihat secara objektif. Kalau dia sudah nggak suka dengan saudara atau saya, kalau dia sudah nggak suka dengan orang tertentu, maka dia hanya mampu melihat kejelekannya. Hanya mampu melihat kejelekannya. Dan kalau dia kumpul, entah itu di emperan gereja, entah itu di konsistori, entah itu di PA, entah itu di acara Bridgestone, entah itu di pinggir jalan, entah itu di kantor, entah itu dimanapun, maka dia akan membicarakan yang jelek-jelek dari orang yang tidak disukainya. Karena dia seperti sakit mata yang pakai kacamata hitam, yang dilihat tidak bisa objektif, yang dilihat serba hitam, yang dilihat adalah yang kekurangannya, yang jelek-jelek. Lalu akibatnya, ya dia tidak bisa melihat yang baik. Nah, kalau orang objektif bisa melihat yang baik, ya di belakang saya ini saya bisa melihat, oh, keindahan alam yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau orang yang sakit mata dan pakai kacamata hitam, apa ini? Nggak jelas, hitam semua, buram semua, jelek, gitu. Itu yang pertama, cara mengenalinya. Seperti orang sakit mata pakai kacamata hitam. Dia lihat kekurangannya saja dan dia tidak bisa melihat kebaikannya. Saya beritahu, tidak ada orang yang tidak punya kebaikan. Semua orang punya sisi baik, ada sisi buruk juga. Nggak ada orang yang cuma sisi buruk. Oke? Nah, orang yang pakai sakit mata dan pakai kacamata gelap, selain dia hanya lihat yang negatif dan tidak bisa melihat yang positif, sudah, maka dia ini juga merasa dirinya lebih baik. Gitu. Ya, kalau dia mengumpat misalnya, anjing lu, atau maaf ya, caleng lu misalnya gitu. Nah, dia menganggap dirinya lebih baik. Dia ya tidak-tidaknya menjadi bosnya celeng gitulah. Dia lebih baik. Dan dia melihat dan merendahkan orang lain karena dia merasa dirinya lebih baik. Padahal orang punya sisi negatif dan positif. Tapi dia tidak bisa melihat kelemahan diri. Dia hanya mampu melihat kelemahan orang lain.
Itu ciri, saudara. Itulah sebabnya kita membaca Lukas 6 ayat 42. Lukas 6 ayat 42. Yesus mengingatkan, Yesus menegur supaya kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang disebutkan di situ seperti orang Farisi. Yang demikian firman Tuhan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, itu ciri pertama, seperti orang yang sakit mata dan pakai kacamata gelap, yang tidak bisa melihat secara objektif, suka melihat kekurangannya, tidak melihat kekurangan diri, dan tidak mampu melihat kebaikan orang lain sedikit pun. Nah, kemunafikan seperti itu yang pertama. Tadi ayatnya sudah kita baca, Lukas 6 ayat 42. Nah, ciri yang kedua, saudara, itu seperti kuburan. Seperti kuburan. Beda luar, beda dalam. Luarnya dilabur pakai keramik, dibikin indah. Tapi dalamnya, saudara tahu dalamnya kuburan? Tahu kan? Mayat, saudara. Lalu busuk, saudara. Lalu menjijikkan, saudara. Lalu dahsyatnya, dan seterusnya. Itulah. Maka biasanya orang yang munafik, menurut bacaan ini di Matius 23 ayat 27, seperti kuburan tadi ya, itu suka cari muka, saudara. Cari muka. Ya, gitu. Di depan, hebat. Cari muka. Dan terlihat bagus di luar. Terlihat bagus di luar. Saudara-saudara. Wah. Nah, ini saya juga belajar. Jangan-jangan saya termasuk ya. Saya suka belajar dan berefleksi diri. Saya suka untuk meneliti diri sendiri ketimbang saya meneliti dan menyalahkan orang lain. Ini. Dan ini ciri kedua, seperti kuburan. Maka kalau dia jadi tokoh, kalau dia jadi guru, kalau dia jadi penceramah agama, kalau dia jadi pengkhotbah misalnya, dia akan bisa menguraikan dengan bagus. Bagus. Tapi jarkoni bisa neujar, orang lakoni. Bisa bicara tapi tidak melakukan. Harusnya jarkoni. Loh. Iya, maksud saya yo bisa ujar, yo bisa ngelakoni meskipun tidak sempurna. Saya sadar saya tidak sempurna, tapi saya belajar gitu. Saya belajar untuk melakukan. Saya tidak hanya mengajarkan pengampunan, tapi juga belajar untuk mengampuni dan memohon pengampunan atas kesalahanku terhadap orang lain. Ya, itu. Nah, saudara, ini seperti kubur, beda luar, beda dalam. Dan saudara tahu, orang seperti ini tidak diberkati Tuhan jika tidak bertobat. Itu ciri kedua, saudara. Ciri kedua seperti kuburan. Ciri pertama seperti orang sakit mata pakai kacamata gelap tadi. Gitu. Lalu, bagaimana pertanyaannya nih? Bagaimana supaya kita lepas dari kemunafikan? Ada enggak tipsnya? Bagaimana supaya kita bisa lepas dari kemunafikan dan kita tidak masuk pada golongan orang yang munafik? Ada enggak caranya? Ada, saudara. Nah, ini dia yang diajarkan Tuhan di dalam Alkitab di 1 Petrus. Supaya kita bisa lepas dari kemunafikan, maka tentu kita harus datang dalam pertobatan. Ya, mari kita belajar. Saya juga belajar
Tiap hari saya belajar dan mohon pengampunan Tuhan. Karena jangan-jangan saya merasa diriku sendiri baik, padahal enggak. Jangan. Setiap saat kita memohon pengampunan Tuhan, setiap saat kita bertobat, setiap saat kita berefleksi, mawas diri, mungkin mauku baik, tapi menyakiti hati orang lain. Bisa kan? Nah, itu juga. Atau mungkin memang saya merasa diriku baik, padahal tidak. Bisa kan? Bisa. Oleh sebab itu, belajar berefleksi. Saudara, ayat yang menarik yang diungkap adalah 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Ya, saudara, ayat ini penting. Saya ulangi, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2, saudara, Rasul Petrus mengajarkan supaya kita seperti bayi yang merindukan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Supaya kita seperti bayi yang menyadari tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita menggantungkan kepada sang ibunda, dalam hal ini adalah Tuhan. Seperti kita ini, supaya seperti bayi gambarannya yang mau bertumbuh. Saudara tahu, bayi ya lahir beda ketika dia sudah mulai umur 6 bulan. Udah mulai beda kan? Udah bisa miring-miring. Beda lagi ketika ia sudah 1 tahun. Udah kan? Dia mulai latihan jalan toh. Gitu. Beda lagi ketika dia sudah mulai umur 4 tahun. Makin cerdas. Ada pertumbuhan. Rasul Petrus menghendaki, kalau mau lepas dari kemunafikan, di situ dikatakan lepas, jangan munafik, lepas. Maka caranya adalah seperti bayi yang mau diproses oleh Tuhan dengan firman-Nya, yang menyadari keterbatasan dan kelemahannya dan mau bertumbuh. Yang bertumbuh, saudara, bertumbuh. Saya punya 2 anak dan semuanya dari bayi, bukan? Sekarang keduanya sudah menikah dan ditinggal di 2 daerah yang berbeda. Dan saya sudah hampir punya cucu. Saudara, saya beritahu, pertumbuhannya saya tahu pasti. Bahkan sekarang saya terheran-heran karena anak-anak saya ternyata lebih cerdas dari yang saya duga. Bahkan lebih hebat dari yang saya pikirkan. Bahkan saya katakan, oh hebat, lebih hebat. Begitu. Artinya apa? Ada pertumbuhan. Nah, harusnya saya, saudara, kita, orang-orang Kristen itu ada pertumbuhan, saudara. Jangan seperti ini terus, jangan hanya cuma makin lama makin tua. Wah, setelah makin tua kok ya tetap begitu. Jangan. Harusnya ada pertumbuhan. Makin bertambah umur, makin bertambah tua, makin mantap di dalam Tuhan. Semoga itu yang terjadi pada diri saudara, saya, dan kita semua. Oleh sebab itu, saudara, jangan mau untuk dikuasai kemunafikan. Dan jangan malu untuk bertobat meninggalkan kemunafikan. Dan jangan malu untuk mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dan Roh Kudus-Nya supaya kita bisa lepas dari kemunafikan. Saudara, jika hal ini dilakukan, saya percaya, saya yakin, saya bahkan sangat yakin bahwa kita akan bertumbuh menjadi orang-orang beriman yang hebat. Mungkin saudara bukan pemimpin gereja, mungkin saudara bukan orang yang istimewa seperti saya, orang-orang biasa, tapi saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa diberkati, punya masa depan yang baik. Saudara bisa dipakai untuk mendampingi orang lain sekitar, anak cucu dan tetangga. Dan kita makin bermanfaat dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu saudara, saya berharap mari kita bersama berproses di dalam Tuhan. Kalau saudara menemukan fakta, oh ya aku kok kayaknya ya melu rondo munafik ini. Misalnya saya merasa munafik, enggak masalah. Kita akan usir kemunafikan dan kita akan bangkit untuk hidup yang lebih baik. Lebih baik orang yang mulanya munafik lalu tulus ketimbang orang yang mulanya tulus dan kelihatan tulus tapi lalu munafik. Semoga Tuhan memberkati dan mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk hidup dalam ketulusan, kesungguhan dan iman dan lepas dari kemunafikan. Kami sudah tahu bahaya kemunafikan yang menjadi ancaman iman. Kami sudah tahu ciri-ciri kemunafikan seperti orang sakit mata pakai kacamata gelap seperti kuburan. Dan kami sudah tahu bagaimana melepaskan diri dari kemunafikan. Semoga Roh Kudus memimpin kami semua, hamba-Mu, saudara-saudara yang mengikuti program ini dan semua. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas uraian dalam firman hari ini. Dan semoga Tuhan menyertai. Demi Kristus pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.